Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Allah ini, kita nyatakan syukur kita lewat kesediaan untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di hari terakhir di minggu ini. Tentu ini adalah sukacita bagi kami, karena Tuhan sudah tuntun kami di sepanjang minggu ini. Berkenan sebelum kami memasuki minggu yang baru, Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu, agar lewat firman Allah ini kami semakin dimampukan untuk bagaimana bertanggung jawab dalam hidup kami di minggu yang akan berjalan ke depan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga berfirman untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini saudaraku, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai dengan 21. Bagian Alkitab dibacakan demikian. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Saudaraku, tema khotbah kita di Sabtu pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Saudaraku, tema ini kalau mau jujur sangat menggelitik kita, saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tulisan yang terangkai dalam kalimat di tema ini, yaitu jangan mempersulit, sadar atau tidak seringkali itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita selalu ada menjadi orang yang mempersulit orang lain di dalam melakukan sesuatu hal. Dan biasanya saudaraku, upaya kita untuk mempersulit orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, katakan demikian, itu karena ada iri di hati kita. Ada dengki, ada marah, ada cemburu. Sehingga ini memicu kita untuk bersikap tidak baik kepada orang lain, yang akhirnya melahirkan sebuah sikap menghalangi atau mempersulit orang lain di dalam melakukan aktivitasnya. Nah, yang sering kali ada di pikiran kita ketika kita bersikap demikian adalah kita merasa bahwa kita bisa berkuasa atas hidup orang. Kita bisa menentukan hidup orang lain.
Kita berpikir kita punya kewenangan untuk mengatur orang, sehingga kita selalu mempersulit apa yang menjadi tanggung jawab orang. Ya. Saya pikir ini baik saudaraku, karena tema khotbah kita sudah berkata demikian. Jangan mempersulit. Kalau misalkan kita ketemukan dalam komunitas kelompok di mana kita berada, ada orang-orang yang memang pasif atau tidak aktif atau tidak mau bekerja, mungkin kita bisa ambil itu dalam rangka untuk bisa membantu orang-orang tersebut supaya pekerjaan ini tidak terhenti, tetap terus berjalan dinamis gitu loh. Tapi kalau memang orang itu ingin bekerja dan bersemangat melakukan tanggung jawabnya, kita harus dukung, kita support. Jangan kita mempersulit dia. Ini mekanisme kerja yang banyak kali kita temukan baik di instansi swasta, pemerintah dan sebagainya, bahkan di dalam gereja. Orang mau menikah pun dipersulit luar biasa. Tidak dikasih solusi. Hanya ditegaskan ini aturan harus begini A, B, C dan seterusnya. Tapi tidak ada solusi. Bagaimana memberikan jalan kepada orang supaya dia tidak mendapatkan kesulitan. Supaya niat mulianya untuk diberkati itu bisa mendapatkan kesempatan itu. Ya. Orang mau minta pelayanan baptisan, meminta pelayanan CD dan seterusnya. Orang yang mau masuk pindah dari jemaat satu ke jemaat yang satunya, itu pun juga seringkali mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga orang merasa, wah, saya tidak terlayani dengan baik, sehingga dia pergi ke gereja yang lain gitu loh. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita tidak selalu menjadi orang-orang yang suka mempersulit orang lain. Seakan-akan kita merasa berkuasa atas hidup orang. Mari kita lihat pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan konteks di mana mereka harus mendukung. Mereka harus memberi semangat, bukan mempersulit mereka di dalam mereka menghidupkan iman mereka yang sudah mereka terima lewat ajaran Barnabas dengan Paulus. Nah, itu yang dikatakan Yakobus dalam bacaan kita di ayat yang ke-13. Coba kita lihat saudaraku. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkan aku." Ya, dengarkan aku. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Artinya orang-orang yang sudah mengenal Allah, jangan kita mempersulit mereka untuk mencari Allah. Bahkan untuk menceritakan Allah kepada orang lain. Tapi bagaimana kita dukung mereka dengan bahasa yang menyemangati atau kita mendoakan mereka. Bukan kita kecilkan mereka. Sudahlah kau belum ada apa-apanya, kadang-kala kan kita begitu. Kau tidak cocok dan seterusnya. Kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Kalimat selanjutnya dikatakan seperti ini. Tetapi kita, ayatnya yang ke-20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, artinya mari kita menghalangi mereka, ya, supaya mereka tidak lagi membaur dengan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Mereka tidak lagi ada di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk mereka sebelum mereka menerima Tuhan. Tapi ketika mereka mau melayani Tuhan, ketika mereka mau melakukan pekerjaan untuk Tuhan, mari kita buka ruang untuk itu. Nah, kalaupun kemudian saudaraku kita temukan orang-orang, ya, yang ingin melayani Tuhan tetapi masih ada di dalam kebiasaan-kebiasaan buruknya, kita dudukkan, kita berikan pencerahan. Ya, dalam bahasa gereja kita, ya, dikatakan kita harus pastorali, ada percakapan konseling,
mengarahkan seperti di sini yang diarahkan kepada orang-orang yang sudah menerima Tuhan itu supaya mereka tidak kembali ke kebiasaan buruk mereka, supaya ketika mereka benar-benar ada di konteks melayani Tuhan, total mereka hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh Allah, tidak sembari kembali kepada kebiasaan buruknya melakukan firman Allah. Allah tidak mau, karena Allah tidak mau diduakan. Allah mau selalu kita fokus. Nah, ini yang disampaikan oleh Yakobus supaya kita ingatkan mereka untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang biasa mereka lakukan dulu yang tidak diinginkan Allah. Tapi sepanjang mereka mau melakukan perintah Tuhan, kita dukung. Jangan kita persulit mereka. Itu tema khotbah kita. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai melihat kenyataan yang ada. Kalau memang itu disemangati untuk membangun tubuh Kristus, untuk menceritakan Kristus, untuk melayani Kristus, kita support, kita dukung. Tapi kalau untuk menghambat Kristus, baru kemudian kita nasihati, kita arahkan, ya. Kalau dalam konteks gereja, dikonseling, dipastorali, supaya dia bisa kembali membangun emosinya, semangatnya, itu dengan kekuatan spiritual, kekuatan iman. Jadi ini baik saudaraku, saya pikir untuk kita renungkan, supaya benar-benar kita menjadi orang-orang yang selalu mensupport, mendukung, menyemangati, memberikan ruang dan kesempatan kepada orang-orang yang mau melayani Tuhan, siapapun dia. Siapapun dia. Nah, karena itu saudaraku, saya yakin dan percaya firman ini sangat mudah kita mengerti dan kita aminkan, sangat mudah untuk kita lakukan karena kita punya Roh Kudus, karena kita punya Allah. Artinya kita tidak akan selalu menjadi orang yang menghambat pelayanan Tuhan. Tapi ketika ada orang melayani Tuhan, kita support, kita dukung, kita berikan selalu semangat kepadanya, sehingga buah dari pelayanan mereka memberikan pencerahan untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Maka saya percaya lewat semangat yang baik yang dibangun oleh gereja untuk melayani Tuhan, seperti yang kita Filipi katakan di dalam Filipi 2 ayat 1-11, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat berkarya di hari Sabtu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat mempersiapkan diri memasuki hari Minggu besok dalam ibadah. Walaupun hanya di rumah-rumah, kita percaya itu berkat untuk kita di masa-masa COVID ini. Semangat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu di pagi ini. Kami yakin firman ini akan menjadi semangat bagi kami untuk bisa melihat mana orang yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Maka kami dukung, kami semangati. Kami tidak akan menghambat, kami tidak akan mempersulit. Tapi ketika kami melihat orang-orang yang hanya selalu ada dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, maka di sanalah kami mengajarnya untuk bagaimana mereka mendapatkan pencerahan dari firman Allah, lalu kemudian mereka juga memiliki semangat yang sama untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami yakin percaya tujuan mulia ini, semangat mulia ini diberkati Tuhan, sehingga kami sebagai gereja-Mu akan terus Engkau tempatkan di totalitas hidup kami untuk menjadi abdi Allah yang setia, melayani Engkau tanpa pamrih hari ini, besok, dan seterusnya. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.